Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Andrea Fernando dengan NIM 102052400023. Oke, baik. Tujuan saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis acceptance sampling menggunakan dua metode yaitu single sampling plan ya- i- atau biasa disingkat SSP dan double sampling plan atau DSP. Tujuan dari analisis adalah untuk menentukan apakah suatu lot produksi layak diterima atau ditolak berdasarkan batas cacat yang ditoleransi atau acceptable quality level AQL. Selain itu, analisis ini juga bertujuan membandingkan metode SSP dan DSP dari segala resiko kualitas, perlindungan konsumen, serta efisiensi biaya inspeksi. Nah, baik, kita lanjut pada sheet nomor satu ini. Nah, sheet nomor satu ini kita menentukan parameter acceptance sampling buat awal. Nah, di sini kemarin waktu kita hands on itu kita mengambil data dari kue caca yang jumlah totalnya itu ada 150. Nah, di sini kita kasih nama yaitu ada lot size atau N, totalnya itu ada 150 butir permen. Terus kemudian ada infeksi levelnya, di sini kita memakai G2 dan AQL-nya kita kemarin dapat yang 0,65%. Nah, jenis pemeriksaannya ada normal. Nah, berdasarkan tabel ML STD 10 SE, ukuran lot 150 dengan level infeksi G2 menghasilkan kode letter F, yaitu bisa dilihat teman-teman di sini eh, menggunakan menggunakan apa namanya, tabelnya di- dengan ada kita mengambil kode F itu tadi. Nah, di situ ada tulisannya kita mengambil 20 kriteria penerimaannya. AC-nya ada 0, lot diterima jika cacatnya 0 dan RE-nya 1. Lot ditolak jika jika ditemukan satu atau lebih lebih dari lebih cacat. Nah, pada DSP-nya, pada double samplingnya, ukuran sampel pertama itu ada 13, sampling kedua juga ada 13. Tahap pertama jika cacat 0, lot diterima jika cacat jumlah cacat 1, jika RE-nya 1, maka dilakukan ambil sampling kedua. Pada tahap kedua kemarin itu kita mengambil garisnya itu ada bintang, kemudian jika bintang itu kita kembali ke langkah awal. Nah, di situ. Oke, selanjutnya di sheet nomor 2. Nah, di SSP ukuran samplingnya ada 20. Nah, itu tadi diasumsikan jika D sama dengan 0 diterima, jika D sama dengan 1 ditolak. Nah, dan di SP-nya double sampling plate-nya ditemukan D sama dengan 1. D1 sama dengan 0 diterima dan D kurang dari sama dengan 1, ambil sampling kedua, D sama dengan 0. D sama dengan 1 ditolak. Nah, buat selanjutnya di sini ada sheet. Nah, ketiga. Nah, di sini kita mengambil studi kasus yang ada di soal. Nah, di sini di keterangannya ada sampel size-nya ada 80. Selanjutnya ada eh kita dari awal kita ambil dulu studi kasusnya itu ada infeksi level apa aja, lot size-nya ada apa, KL-nya ada apa, jenis pemeriksaannya apa gitu. Jadi kita ini dari studi kasus yang kita ambil, infection levelnya ada G11, G2, mohon maaf, G2, dan lot size-nya ada 900 dan AKL-nya kita ada di 0,15%. Jenis pemeriksaannya ada normal.
Nah, di situ kita menggunakan tabel buat mencari sampel size sama AC dan RE-nya. Kita mendapatkan sampel size sama dengan 0 buat SSP-nya dan AC-nya 0 dan RE-nya 1 dan buat yang double sampling plan first first dan second-nya buat yang pertama itu ada sampel size 50, AC ada 0, RE-nya 1. Nah, jika second yang ini, second-nya itu juga sama, sampel size-nya ada 50, sedangkan AC dan RE-nya kemarin sama aja bintang, jadi kita mengambil ke langkah ke satunya. Nah, pada peluang di sini, peluang SSP-nya, penerimaan lot PA berdasarkan sebesar 0,80 sebesar 0,88 ke 69% dengan resiko produsen sebesar 11,13. Pada DSP peluang penerimaan lot menjadi 99,23% dengan resiko produsen turun menjadi 0,77. Hal ini menunjukkan bahwa DSP lebih menguntungkan bagi produsen karena adanya kesempatan pemeriksaan kedua. Nah, jadi kita memilih DSP. Selanjutnya, set nomor 4 pada skenario studi kasus dilakukan simulasi perubahan proporsi cacat P untuk melihat performa SSP dan DSP-nya dalam melindungi konsumen. Analisis dilakukan menggunakan kurva OC, AUKI, dan AKL untuk mengetahui kualitas rata-rata provisi keluar setelah produsen diinfeksi. Nah, di sini kita melihat risiko konsumen ada 0,15%, terus itu di resiko pabrik ada yang SSP-nya ada 11,31%, sedangkan di DSP DSP-nya ada 0,15, selanjutnya 0,15%, 0,0. Nah, itu ada resiko pabriknya kita mengambil dari sini, dari DSP dengan rumus daerah G nomor 10, 1 kurangi 1. Dan selanjutnya di sini pada sheet ke berapa ini? Keempat. Kita lanjutkan ke sheet nomor 4B. Nah, pada di sini dijelasin bahwa SSP hasil AUKL-nya SSP sama dengan 0,0121 atau 0,12% dan DSP-nya ada 0,014 atau 0,14%. SSP memiliki nilai, nah dia dijelaskan di sini SSP memiliki nilai AKL sedikit lebih kecil sehingga sedikit lebih ketat dalam menjaga kualitas keluaran rata-rata produksi. Bisa dilihat kita ada datanya. Total N-nya di sini tadi kita mengambil dari total keseluruhan ada 900, terus N-nya ini dari tabelnya kita menemukan bahwa di SSP-nya ada 80, di sini ada 50. Selanjutnya sheet nomor 5 analisis biaya dan efisiensi ekonomi. Nah, di sini buat biaya inspeksinya totalnya di SSP ada 1,7225 juta. Nah, terus dan biaya inspeksi di SP-nya di sini ada 597.755.000. Nah, buat di sini ada total biayanya. Di sini ada 1.890.000 buat yang SSP-nya. Selanjutnya di SP-nya ada 780.543.000. Nah, di sini di
bisa dijelaskan bahwa DSP mampu menghemat total biaya operasional infeksi sehingga lebih dari 1,1 juta dibandingkan SSP. Nah, kita bisa mengambil DSP. Nah, pada nomor 6. Nah, pada nomor 6 disimpulkan bahwa DSP lebih unggul dalam menurunkan resiko produsen dan yang kedua, kedua metode tetap memberikan perlindungan kualitas yang baik kepada konsumen. Yang ketiga, DSP jauh lebih efisiensi dari segi biaya operasional infeksi. Dan rekomendasi akhir adalah menggunakan, bisa dilihat kita ini dari analisis ini, dan kita rekomendasi buat akhir kita mengambil metode double sampling pen DSP karena mampu memberikan efisiensi biaya tinggi tanpa mengorbankan standar kualitas. Sekian dari saya, Pandu Adriana Fernando. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.